To Niger now, where supporters of the coup leaders have taken to the street. Niger's Presidential Guard have detained President Mohamed Bazoum inside his own palace. Niger. Kudeta Niger. Ketika pas pampres mengkudeta presiden. Rabu malam, 26 Juli 2023 waktu Niger, juru bicara militer Kolonel Amadou Abdramane mengumumkan dalam siaran televisi nasional bahwa pihaknya telah mengambil alih kekuasaan Presiden Niger, Mohamed Bazoum. Réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Dalam pernyataannya, dia menyebut tindakan ini diambil karena militer menilai situasi keamanan dan pemerintahan semakin memburuk, sehingga militer bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara ini. Dalam keterangan tersebut, Kolonel Abdramane mengumumkan bahwa Presiden Niger telah dicopot dari kekuasaannya. Seluruh institusi negara ditangguhkan, perbatasan ditutup, dan jam malam nasional diberlakukan mulai pukul 22 waktu setempat hingga pukul 5 waktu setempat. Militer memperingatkan agar pihak asing tidak melakukan intervensi dan mereka berjanji menjaga keselamatan Presiden Mohamed Bazoum. Lantas, mengapa kudeta ini bisa terjadi? Perlu diketahui, Niger merupakan salah satu negara yang paling tidak stabil di dunia. Negara ini telah mengalami 4 kali kudeta dan berbagai upaya perebutan kekuasaan sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960. Terakhir, di tahun 2010 lalu, tentara menggulingkan presiden yang saat itu sedang dijabat oleh Mamadou Tanja. Ketidakstabilan negara ini erat kaitannya dengan luka di masa lalu. Sebelum merdeka, Niger merupakan bagian dari wilayah jajahan Prancis. Karena sejarah inilah, banyak rakyat Niger membenci negara barat dan hal-hal berbau barat. Tidak jarang, mereka secara terang-terangan mendukung Rusia untuk menjadi sekutu mereka, bahkan hingga mengibarkan bendera Rusia di negara tersebut. Kali ini, kudeta dipimpin oleh Kepala Pasukan Pengawal Presiden sendiri, Jenderal Omar Tchiani, pada Rabu 26 Juli 2023. Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. Sebelumnya, upaya kudeta terhadap Presiden Bazoum pernah terjadi pada 23 Februari 2021 yang dilakukan oleh Tentara Angkatan Udara pimpinan Kapten Sani Saleh Gourouzou. Ternyata, dalam 2 upaya kudeta ini, Jenderal Omar Tchiani menjadi tokoh kunci. Bedanya, pada kudeta 2021, Kepala Pas Pampres tersebut menjadi aktor utama yang menggagalkan kudeta yang dipimpin oleh Kapten Gourouzou. Sebaliknya, pada kudeta Juli 2023 ini, Tchiani berperan sebagai pemimpin kudeta. Apa sebenarnya alasan Jenderal Tchiani mengkudeta Presiden Bazoum? Alasan Tchiani menggulingkan Bazoum karena menganggap ia telah gagal mengatasi kaum ekstremis Islamis yang rata-rata berafiliasi kepada Al-Qaeda dan ISIS. Namun, banyak kalangan justru menilai Bazoum berhasil mengendalikan situasi keamanan di Niger, bahkan jauh lebih berhasil dibandingkan dengan junta militer di Mali dan Burkina Faso. Sehingga banyak kalangan menilai alasan sebenarnya Tchiani menggulingkan Bazoum berkaitan dengan persaingan politik antar keduanya. Beberapa pihak juga menilai kudeta ini dilakukan akibat kedekatan Bazoum dengan Prancis dan Barat yang kembali membuka
luka lama. Bazoum dikenal sebagai sekutu dekat dari Prancis. Pihak Barat membantu Bazoum melawan milisi Islam dan menjadikannya mitra ekonomi penting. Niger sebagai negara penghasil uranium ke-7 di dunia telah mengekspor mayoritas sumber daya alam tersebut ke Prancis yang dulu pernah menjajah negerinya. Kudeta terjadi. Bagaimana reaksi masyarakat Niger? Setelah kudeta terjadi pada Kamis 27 Juli 2023, warga Niger melakukan unjuk rasa di depan kantor kepresidenan di Niamey. Massa pendukung Bazoum menuntut pembebasan Presiden Niger yang dikudeta oleh pihak militer. Namun pada akhirnya, massa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, ada sejumlah warga yang mendukung kudeta tersebut. Mereka menguasai ibu kota dan mendatangi kantor-kantor partai politik pendukung kabinet Bazoum. Mereka merusak dan membakar dokumen yang ada di dalam kantor-kantor tersebut. Para pendukung kudeta juga berkumpul di depan gedung parlemen dan Majelis Nasional. Di sana, mereka mengibarkan bendera Rusia dan meneriakkan slogan-slogan anti-Prancis. Sebagai negara demokrasi, Niger harus memiliki ideologi sendiri. Luka di masa lalu, sentimen terhadap Barat, dan beberapa kelompok membenturkannya dengan keberpihakan pada Rusia harus segera diatasi. Sebab kalau tidak, mau sampai kapan konflik saling kudeta ini terjadi?